Ini adalah smartphone terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V21 5G. Dan ada beberapa poin yang menurut saya keunggulan dari handphone ini. Yang pertama yaitu dari sektor kamera, yaitu adanya dual OIS night camera. Sekilas kelihatannya bukan hal yang spesial, tapi yang membedakan adalah OIS pada smartphone ini ada pada kamera depannya. Dan ini pertama kali saya menemukan ada sebuah handphone yang punya OIS pada kamera depan, sedangkan satu OIS lagi itu ada pada kamera belakangnya, dan itu umum terjadi pada kebanyakan handphone lain. Konfigurasi kamera pada Vivo V21 5G seperti ini, 44 megapiksel OIS Super Night Selfie dengan autofocus pada kamera depan. Kemudian untuk kamera belakang 64 megapiksel OIS Night Camera dengan autofocus, lalu 8 megapiksel multi mode camera atau super wide angle dan juga bokeh, dan 2 megapiksel untuk super macro camera. Untuk kamera depan Vivo V21 ini memiliki Super Night Selfie yang bisa menghasilkan selfie dalam kondisi kurang cahaya, yang kalau saya lihat hasilnya masih cukup tajam saat di zoom begini. Salah satu faktor yang mempengaruhi saya rasa adanya OIS dan eye autofocus pada kamera depannya. Bukan handphone Vivo kalau misalnya tidak bisa membuat wajah kalian tampak lebih glowing, apalagi dalam kondisi gelap atau kurang cahaya seperti ini. Hal ini bisa terjadi berkat dual selfie spotlight yang unik pada kamera depannya. Untuk fitur pada kamera belakang juga harus saya acungi jempol. Kita bisa melakukan banyak hal menggunakan kamera belakangnya ini, seperti dual view video yang dapat menampilkan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Sebuah fitur yang cukup berguna untuk menciptakan memori dengan orang tersayang. Antara yang tadi atau yang samping-sampingan kayak gini. Jadi ini bisa digunakan sambil jalan begini. Yes, dual video. Selain itu banyak mode juga yang bisa digunakan. Kita bisa pakai kamera depan, kamera belakang, dan juga super wide angle untuk perekaman videonya. Dan ini perekaman video kamera depan Vivo V21 5G yang sudah memiliki autofocus. Jadi bisa kalian lihat, ini bagian sininya ini bisa ngefokusin gitu. Ini sebuah fitur yang bahkan handphone di harga 10 juta ke atas tuh nggak banyak yang punya fitur kayak gini. Tapi perekaman video yang bisa diatur autofokusnya kayak gini nih, perekamannya itu hanya berlaku untuk yang Full HD aja. Tapi kalau perekaman 4K nggak berlaku. Ya, tapi yang jelas kamera depan dari handphone ini memiliki optical image stabilizer. Ini sebuah fitur yang benar-benar jarang ya. Malah kalau boleh dibilang ini pertama kalinya ada handphone naruh OIS tuh di kamera depan. Hasilnya ya stabil kayak gini. Gimana menurut pendapat kalian? Tapi menurut saya ada satu poin yang bisa diperbaiki Vivo dalam sektor kamera, yaitu dalam segi interface. Kalau kita ingin berganti dari lensa auto ke super wide angle, kita masih harus menekan tombol lensa ini baru bisa berganti. Itu menurut saya tidak praktis. Saya tetap lebih suka bisa mengganti lensa langsung di halaman depannya seperti ini. Seperti mau berganti lensa dari lensa wide ke super wide angle, tinggal tekan tombol 1, 2, atau 0,5 lah untuk super wide angle-nya. Yes, itu adalah sebuah catatan yang mungkin bisa dijadikan masukan buat teman-teman yang ada di Vivo. Satu hal yang saya rasakan pada saat menggenggam handphone pertama kali ini adalah saya merasakan tipis dan ringan. Disebut oleh Vivo sebagai Ultra Slim Made Glass Design. Benar saja, ketebalannya ada di angka 7,29 mm dan memiliki bobot 176 gram. Jadi nggak heran kalau misalnya Vivo mengklaim V21 5G ini sebagai smartphone 5G tertipis di Indonesia. Ya memang tipis ini.
sekali. Untuk bagian belakangnya menurut saya ini adalah poin yang membuat handphone ini tampak premium, yaitu bahan yang digunakan adalah kaca AG Matte Glass. Warna yang dihasilkan tampak seperti gradasi dari gelap ke warna biru. Untuk warna dust blue yang saya pegang ini. Untuk kalian yang suka warna terang, mungkin kalian bisa memilih warna Sunset Dazzle yang satunya ini, yang memiliki warna biru dengan pantulan warna sunset ala-ala matahari tenggelam gitu. Asli ini tampak elegan sekali ya. Efek positifnya adalah dia tidak mudah meninggalkan sidik jari. Kemudian untuk layar, Vivo V21 5G ini dia menggunakan layar 6,44 inch i3 AMOLED display Full HD Plus yang sudah mampu menampilkan konten HDR+. Karena AMOLED, kita tidak perlu meragukan lagi kualitas layar dari handphone ini. Sudah pasti di atas rata-rata layar IPS yang ada pada kebanyakan smartphone. Warnanya vibrant, bisa ngelawan cahaya matahari di kondisi outdoor. Enggak, itu artinya bisa digunakan di kondisi outdoor tanpa kita harus susah gitu, enggak, gampang. Satu hal yang pasti, layar dari handphone ini sudah memiliki refresh rate yang tinggi, yaitu 90 Hz. Jadi untuk urusan layar, saya nggak ragu untuk mengatakan bahwa layarnya akan memanjakan mata pengguna. User experience-nya itu enak banget kalau misalnya digunakan untuk scrolling Twitter, Instagram, atau di menunya kerasa enak banget. Pinggiran layar handphone ini bertipe 2,5D flat frame, alias tidak melengkung. Ada beberapa orang yang suka seperti ini, tapi ada juga yang suka melengkung. Kembali ke preferensi masing-masing. Kalau saya sih nggak masalah karena yang penting bisa dipakai sehari-hari. Kemudian dari segi spesifikasi, prosesor yang digunakan adalah prosesor milik MediaTek, yaitu MTK Dimensity 800U. Sebuah prosesor berarsitektur 7 nanometer dari MediaTek yang sudah support jaringan 5G tentunya. Itulah kenapa handphone namanya Vivo V21 5G, karena support 5G. Bahkan kata Vivo lebih kuat dibanding sinyal 5G biasa karena sudah support dual mode 5G. Tapi tentunya kita masih nunggu ketersediaan 5G di Indonesia. Saya melihat pemilihan prosesor ini benar-benar untuk memberikan pengalaman 5G kepada para pengguna Vivo. Sebuah langkah yang diambil Vivo untuk bisa memberikan sebuah handphone yang future proof. Itu artinya nanti kalau misalnya internet 5G sudah tersedia dari pemerintah, kita tidak perlu mengganti handset kita lagi, tinggal langsung menggunakan handphone yang ada ini dan bisa langsung terkonek dengan sinyal cepat 5G. Sebagai catatan juga, sinyal 5G pada handphone ini sudah bisa digunakan pada kedua slot SIM card-nya. Jadi kita tidak perlu bingung harus pakai SIM card 1, SIM card 2, dua-duanya sudah bisa connect 5G. RAM pada handphone ini 8GB, tapi jangan kaget kalau misalnya Vivo mengklaim RAM-nya bisa sampai 11GB. Itu karena ada tambahan extended RAM 3GB yang didapat dari external memory. Jadinya makin bisa bermultitasking tanpa takut ketutup aplikasinya. Dan untuk storage-nya sendiri dia berkapasitas 128GB. Berkat penggunaan UFS 2.2 juga memberikan user experience yang lebih nikmat lagi. Buka tutup aplikasi kerasa lebih cepat lagi. Sekarang saya akan bahas baterai. Untuk kapasitas baterai, handphone ini punya kapasitas 4000 mAh. 30 menit ngecas bisa jadi 63% dari kondisi lowbat. Menurut saya pribadi ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah pemilihan kapasitas baterai yang tidak terlalu besar seperti 5000-6000 mAh. 4000 aja cukup. Itu artinya kalau misalnya mau ngecas bakal lebih cepat dibandingkan handphone yang punya kapasitas lebih besar. Serta satu lagi yaitu dukungan kepala charger 33 watt flash charge. Itu juga mempengaruhi kecepatan charging dari handphone ini. Vivo V21 5G ini dia menggunakan FunTouch OS sebagai interface-nya. Saya tidak memiliki keluhan apapun. Malah ada satu poin yang saya suka yaitu opsi untuk mengganti efek dinamis atau animasi-animasi seperti animasi sidik jari, pengenalan wajah, pengisian, dan lain-lain. Sudah memiliki asisten pintar juga yang bernama Jovi dan itu bisa kita aktifkan, terserah kita ya. Selain keunggulan-keunggulan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa poin yang juga menurut saya itu sudah pasti ada kita temukan di handphone ini. Seperti sudah memiliki NFC multifunctions, Android 11, slot microSD eksternal yang bertipe hybrid, dan masih banyak lagi. Masih ada banyak hal yang ingin saya bahas tentang Vivo V21 5G ini. Mungkin ada baiknya kalian subscribe ke channel ini. Mungkin saya akan bikin video bagaimana penggunaan 1 bulan dengan handphone ini karena kameranya sih, selfie-nya sih, ini jahat sekali. Well, itulah di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.